Halo guys, selamat datang di channel Rudy Anto Saputra. Channel ini secara khusus membahas tentang seputar YouTube. Bagi teman-teman yang channelnya semakin berkembang dan sudah monetisasi dari mempraktekkan video-video di channel ini, saya ucapkan selamat, dan bagi teman-teman yang masih baru, semoga bisa segera menyusul. Teman-teman yang mampir ke YouTube saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ide-ide baru, tips dan update dari saya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya Rudy_Anto_Saputra. Kalau sudah, kita lanjut ke video. Let's go. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang sedang tren di luar negeri, yaitu YouTube otomatis, yang biasa disebut juga YouTube automation. Metode ini sudah mulai banyak dipakai oleh YouTuber luar negeri. Tapi di Indonesia ini masih sangat sedikit sekali yang tahu tentang metode ini, teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan di YouTube penelusuran, ini YouTube automation ya teman-teman. Kalian ketik, jika sudah kalian klik enter saja. Nah, di sini nanti akan ada banyak sekali video-video yang membahas tentang YouTube automation. Dan kebanyakan yang membahas adalah channel-channel luar negeri seperti ini, teman-teman. Dan kalau di Indonesia bisa dibilang masih jarang sekali yang tahu tentang metode ini, teman-teman. Apa sih YouTube automation dan bagaimana menghasilkan puluhan sampai ratusan juta dari YouTube automation ini, teman-teman? YouTube automation ini adalah sebuah metode pembuatan konten video YouTube yang diotomatisasi. Metode ini memungkinkan kita untuk membuat video tanpa harus mengerjakan semuanya sendiri. Dengan kata lain, kita nggak perlu capek-capek ngedit video dan nggak perlu buang-buang waktu, sehingga waktu kita bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang penting lainnya, teman-teman. Mengapa sih kita harus menggunakan YouTube automation? Ada beberapa keuntungan kenapa sebaiknya kita menggunakan metode YouTube automation. Antara lain, kita bisa ternak banyak channel YouTube. Video YouTube itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, kita hanya bisa membuat video-video jumlah yang terbatas. Umumnya setiap konten kreator itu hanya mampu membuat 1 atau 2 video berkualitas dalam sehari. Nah, dengan menggunakan metode YouTube automation ini, dalam sehari kita bisa membuat 10 atau bahkan 20 video berkualitas. Selain nggak perlu capek-capek ya teman-teman. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu sebagai sarana investasi digital jangka panjang. Di YouTube itu kita sudah merilis sebuah video, dan selama video tersebut ada yang menonton, maka kita akan tetap terus mendapatkan penghasilan. Dengan kata lain, YouTube bisa kita jadikan sebagai salah satu sarana untuk menghasilkan passive income, teman-teman. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu membuat konten berbahasa Inggris. Nah, ini yang menarik. Seperti yang kita tahu, video yang ditonton oleh penonton luar negeri itu bisa menghasilkan 5 bahkan 10 kali lipat lebih besar dibandingkan video yang ditonton oleh seorang Indonesia, teman-teman. Jika video kita ditonton oleh orang luar negeri, maka video kita harus berbahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kurang paham bahasa Inggris, dengan menggunakan metode YouTube automation ini, teman-teman bisa membuat konten video berbahasa Inggris secara profesional meskipun teman-teman nggak paham bahasa Inggris sama sekali ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mempraktekkan metode YouTube automation ini, teman-teman. Yang pertama, kita tentukan topik video yang ingin kita buat. Teman-teman bebas memilih topik apa saja, tapi saran saya teman-teman memilih topik yang memiliki nilai RPM yang tinggi, supaya nanti penghasilan yang didapat itu lebih besar. Nah, untuk memilih topik dengan nilai RPM yang tinggi, teman-teman bisa tonton video saya mengenai topik apa saja yang memiliki nilai RPM yang tinggi. Untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari jasa pembuat konten. Setelah kita menentukan topiknya, langkah selanjutnya yaitu mencari jasa pembuat konten di situs Fiverr ini, teman-teman. Fiverr adalah platform online yang menyediakan layanan jasa secara global. Fiverr kita dapat memesan berbagai jenis layanan seperti desain grafis, pembuat artikel, pengembangan web, penerjemahan pemasaran digital, dan salah satunya yaitu membuat konten video YouTube. Nah, kita akan menggunakan situs ini untuk mencari orang-orang yang bisa membantu kita untuk membuatkan video YouTube. Pertama, kita mencari jasa script writer-nya.
untuk pembuatan narasi video kita. Teman-teman bisa ketikkan di kolom pencarian sini, ketik aja yaitu script writer. Kemudian teman-teman bisa cek di sini. Nah, nanti akan ada banyak sekali jasa-jasa penulis skrip yang bisa kita gunakan, dan skrip atau narasi yang dibuat itu dalam bentuk bahasa Inggris. Harga penulisan skrip untuk sebuah video di situs Fiverr ini adalah $10. Nah, dalam memilih jasa, usahakan mencari jasa yang memiliki rating yang bagus teman-teman ya. Pilih yang memiliki rating 5.0 atau 4.9. Ini juga boleh ya. Di sini ada banyak sekali. Sebagai contoh, saya memilih jasa skrip yang ini teman-teman. Kita klik saja. Nah, jasa ini sudah mendapatkan 1046 review. Artinya sudah ada 1000 orang yang lebih memesan jasa ke orang ini. Nah, 1000 orang yang memesan jasa ini juga menerapkan metode YouTube Automation. Dengan menggunakan jasa script writer ini, kita bisa membuat skrip video berbahasa Inggris secara profesional. Di sini harganya itu $10 ya teman-teman. Untuk durasi 1 menit. Proses pengerjaannya kurang lebih 2 harian, dan kita mendapatkan 1 kali gratis revisi teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini masih belum memiliki dana yang cukup, teman-teman juga bisa membuka jasa script writer dan mendapatkan bayaran dari situs ini dengan cara teman-teman harus paham struktur penulisan bahasa Inggris yang baik dan benar teman-teman. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu mencari voice over atau pengisi suara. Nah, kita kembali ke kolom penelusuran ini teman-teman. Kemudian di sini teman-teman klik voice over teman-teman. Seperti ini, maka nanti akan muncul jasa-jasa pengisi suara yang bisa kita gunakan, dan harganya masing-masing penyedia jasa voice over ini bervariasi teman-teman. Ada yang $10, ada yang $30, dan ada yang $45 juga teman-teman. Di sini kita juga harus mencari jasa yang memiliki rating yang bagus, jadi jangan hanya tergiur dengan harga yang murah, tetapi sebaiknya pilih jasa yang memang memiliki reputasi yang bagus. Dengan memperhatikan ratingnya, rating itu yang ini teman-teman. Yang bintang ini, usahakan cari yang bintangnya itu 5. Jika sesuai jasa memiliki rating 5.0, artinya pelanggan-pelanggan yang pernah order sejak ke orang tersebut itu merasa puas dengan pelayanannya gitu ya. Nah, kita menggunakan jasa voice over ini untuk mengubah skrip atau narasi yang sudah kita pesan sebelumnya menjadi narasi yang berupa suara. Yang mengisi suaranya ini nanti adalah orang-orang bule teman-teman. Teman-teman menggunakan bahasa Inggris dengan aksen mereka sehingga video-video kita akan lebih dipahami oleh penonton yang berasal dari luar negeri karena menggunakan bahasa aksen bule asli teman-teman. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mencari jasa pembuatan thumbnail. Caranya sama, kita kembali ke kolom penelusuran, kemudian kita ketikkan YouTube thumbnail teman-teman. Umumnya harga jasa pembuatan thumbnail adalah $5 untuk satu thumbnail. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, bikin thumbnail kan gampang, kenapa harus menggunakan jasa gitu ya? Gini teman-teman, untuk pembuatan thumbnail ini juga tidak bisa salah-salah. Apalagi kalau kita mentargetkan penonton luar negeri. Kalau dari tampilan thumbnailnya saja sudah tidak profesional, bagaimana mereka mau mengklik video kita gitu ya? Dan sekali lagi, karena konsep dari YouTube Automation ini adalah otomatisasi supaya kita nggak perlu melakukan apapun, maka kita bisa menggunakan jasa dari orang lain termasuk dalam pembuatan thumbnailnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mencari jasa video editing. Kita kembali ke kolom penelusuran lagi, kemudian di sini kita ketikkan YouTube video editing. Seperti ini teman-teman. Untuk jasa video editing ini ternyata biayanya adalah $10 sampai $15 ya. Sama di sini kita juga harus mencari jasa yang memiliki rating yang bagus. Cari penyedia layanan yang memiliki rating minimal 4.9 atau kalau misalkan bisa diusahakan yang 5.0. Ketika kita memesan jasa video editing, nanti kita akan diminta untuk mengirimkan skrip narasi suara thumbnail yang tadi sudah kita pesankan, lalu dia akan menggabungkan dan mengedit skrip dan hasil suara sampai menjadi satu video utuh yang siap kita rilis teman-teman. Jadi kita benar-benar nggak perlu melakukan apapun terkait pembuatan videonya.
Teman-teman, estimasi biaya yang kita keluarkan untuk menggunakan metode YouTube Automation ini kurang lebihnya $40 untuk satu video, $10 untuk pembuatan skrip, $10 untuk pembuatan voice over, $15 untuk video editing, dan $5 untuk pembuatan thumbnail. Dengan $40 tersebut kita sudah bisa terima beres sebuah video yang sangat profesional. Sekali lagi teman-teman, jangan lihat nominalnya ya, karena video yang dihasilkan adalah video berbahasa Inggris profesional dan bisa mentarget penonton-penonton dari luar negeri dengan nilai RPM atau nilai iklan yang jauh-jauh lebih tinggi daripada penonton yang berasal dari Indonesia. Satu-satunya kelemahan metode YouTube Automation yaitu modal. Dikarenakan YouTube Automation ini kita melibatkan jasa orang lain dalam pembuatan konten videonya, maka kita harus mengeluarkan uang untuk membayar jasa orang tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas orang Indonesia itu menyukai yang gratisan, sedangkan orang luar negeri itu mereka nggak apa mengeluarkan sejumlah uang asalkan pekerjaan yang dilakukan itu bisa lebih efektif dan menghemat banyak waktu teman-teman. Sehingga waktu yang dimiliki bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting lainnya. Tips dari saya, karena memang metode ini memerlukan modal, teman-teman harus melakukan riset dan membuat konsep yang benar-benar matang, mulai dari pemilihan topik video, kemudian ide kontennya itu harus benar-benar dipikirkan secara matang. Jangan sampai kita mengeluarkan biaya tapi video kita sepi penonton yang tidak ada untung, malah bisa boncos teman-teman. Teman-teman, saya mau disclaimer sekali lagi, metode ini mungkin tidak cocok untuk semua orang. Dan jika teman-teman ingin mempraktikkan metode YouTube Automation ini, teman-teman harus memperhitungkan dan melakukan kalkulasi yang benar-benar matang. Saya tahu bahwa $10 untuk satu video itu bukanlah nominal yang kecil. Jika teman-teman ingin menekankan biaya supaya pengeluarannya tidak terlalu besar, teman-teman bisa menggunakan jasa di situs project.co.id. Alamatnya yaitu projects.co.id ini. Ini adalah dari situs dari Indonesia. Kita juga bisa menerapkan metode automation menggunakan situs project.co.id ini teman-teman. Kita bisa mencari jasa script writer, jasa voice over, jasa pembuat thumbnail, dan jasa editing video di situs ini. Project.co.id ini recommended banget teman-teman jika teman-teman ingin membuat video berbahasa Indonesia, karena yang membuka jasa di situs ini itu hampir semuanya adalah orang Indonesia yang mungkin bisa membuat video berbahasa Inggris, akan tetapi masih lebih recommended untuk menggunakan situs Fiverr jika ingin membuat video berbahasa Inggris, karena di situs Fiverr yang mengharap video kita ditonton sama orang bule langsung, tentu secara bahasa mereka lebih profesional karena bahasa Inggris merupakan bahasa mereka sehari-hari teman-teman. Semua kembali lagi kepada teman-teman, apakah ingin membuat video berbahasa Indonesia dan mentargetkan penonton Indonesia yang mana RPM-nya lebih kecil, atau ingin membuat video berbahasa Inggris dan mentargetkan penonton luar negeri yang mana nilai RPM-nya atau nilai iklannya itu jauh lebih besar teman-teman. Nah, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari metode YouTube Automation ini, saya mendebarkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, teman-teman tidak perlu menggunakan metode ini jika saat ini teman-teman berprofesi full-time sebagai content creator dan hanya mengelola 1 atau 2 channel saja. Saya rasa kalau hanya mengelola 1 atau 2 channel saja, kita masih bisa mengerjakannya sendiri tanpa harus menggunakan jasa dari orang lain, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya dan kita bisa lebih menghemat teman-teman. Saran saya, teman-teman menggunakan metode YouTube Automation ini jika teman-teman mengelola atau berencana untuk ternak banyak channel YouTube. Dengan menggunakan metode YouTube Automation ini, kita tidak akan kerepotan. Kalau misalnya mau mengelola 10 atau bahkan 20 channel YouTube sekalipun, atau misalnya teman-teman memiliki kesibukan di bidang lain, memiliki dana nganggur, dan tetap ingin bisa menghasilkan dari YouTube, nah teman-teman bisa menggunakan metode YouTube Automation ini sehingga tidak akan mengganggu waktu teman-teman dalam menjalankan aktivitas utamanya. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan peluang dan ide terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.